Siti Nuraini, seorang istri sederhana yang sehari-hari mengelola warung makan, tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi drama kehidupan yang penuh kengerian. Andi Jagur, seorang preman yang dikenal bengis, memulai rangkaian kejadian dengan tindakan pemerasannya yang membuat siapapun gemetar ketakutan. Namun, ketika Siti meminta perlindungan hukum, ia menemukan kenyataan yang membuat tubuhnya berguncang penuh rasa tak percaya. AKP Haris, seorang aparat penegak hukum, ternyata menyimpan rahasia yang lebih menyeramkan daripada para preman itu sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Matahari baru saja terbit di atas kota kecil itu, ketika Siti Nuraini membuka warungnya, membersihkan meja-meja kayu yang sudah mulai lapuk, dan menyusun ulang rak-rak kecil tempat ia menjajakan dagangan. Pelanggan tetap mulai berdatangan, beberapa di antaranya membawa obrolan ringan tentang harga sembako yang naik, sementara Siti melayani mereka dengan senyum meski hatinya masih diliputi kekhawatiran tentang teror preman. Tak lama kemudian, langkah berat dan suara sepatu menggesek lantai terdengar dari pintu depan, dan Andi Jagur, seorang preman berotot dengan tatapan tajam, memasuki warung sambil menyulut rokok. "Pagi, Bu Siti, sudah lama saya nggak mampir ke sini," ucapnya dengan nada sini sambil mendekati meja kasir, membuat beberapa pelanggan yang sedang makan buru-buru menyelesaikan makanan mereka dan pergi. Siti, yang mencoba menyembunyikan ketakutannya, menjawab dengan sopan, "Pagi, Mas Andi, ada yang bisa saya bantu?" Tetapi tangannya gemetar saat ia menyeka meja kasir. "Bisa, kok, minggu ini ada uang keamanan, kan? Kalau nggak ada, warung ini bisa-bisa nggak aman," katanya dengan senyum yang menyiratkan ancaman, sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari penuh tato. Siti hanya bisa mengangguk kecil tanpa kata-kata, sementara Andi mengisyaratkan kepada anak buahnya, Rudi Buaya, untuk mengambil amplop di meja kasir. "Saya kasih waktu sampai besok, Bu. Jangan sampai saya harus ngajarin tata krama di tempat ini," tambah Andi sebelum pergi, meninggalkan asap rokok dan ketegangan yang mencekam. Setelah Andi pergi, Siti terduduk di kursi dengan tubuh gemetar, sementara pelanggan yang masih tersisa saling bertukar pandang dengan wajah khawatir, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Hari itu berlalu dengan suasana berat di warung Siti, seolah-olah bayangan Andi terus mengintai di sudut-sudut ruangan. Malam itu, Siti duduk di ruang tamu dengan suaminya, Rohman, yang baru saja pulang dari perjalanan jauh sebagai sopir truk, sambil menyiapkan segelas teh hangat untuknya. "Mas, Andi datang lagi ke warung tadi," ucap Siti dengan suara bergetar, mencoba menahan tangis yang sudah hampir meledak sejak siang. Rohman, yang sedang melepas lelah dengan memijat kakinya, segera duduk tegak dan bertanya dengan nada serius, "Dia minta apa lagi? Bukannya sudah bulan lalu kita bayar?" "Dia bilang sekarang harus lebih banyak. Katanya kalau enggak, warung ini bakal dihancurin," jawab Siti, matanya berkaca-kaca sambil memegang erat gelas teh di tangannya. Rohman mengepalkan tangan, mencoba menahan amarahnya, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai merasa tidak berdaya menghadapi situasi ini. "Besok kita lapor polisi, Siti. Kita nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Harus ada yang bantu kita," ucap Rohman dengan tegas. Meskipun dalam hatinya ia juga merasa ragu apakah polisi akan benar-benar membantu. Siti hanya mengangguk, tetapi ia masih teringat betapa polisi di kota ini seringkali terlihat berbicara akrab dengan para preman. Malam itu terasa panjang, dengan Siti dan Rohman yang terjaga dalam diam, masing-masing memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. "Mas, kalau nanti mereka marah, kita bisa apa?" tanya Siti pelan, sementara Rohman mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebelum menjawab, "Kita nggak punya pilihan lain, Siti." Ketegangan malam itu akhirnya mereda dengan Siti terlelap di sofa, sementara Rohman masih termenung memikirkan langkah apa yang harus mereka ambil keesokan harinya. Esok paginya, Siti dan Rohman tiba di kantor polisi dengan perasaan cemas, disambut oleh Bribka Beni yang duduk di meja penerimaan dengan wajah ramah, tetapi penuh formalitas. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Beni sambil mempersilakan mereka duduk di kursi yang sudah mulai sobek di beberapa bagian. "Kami ingin melaporkan preman yang sering minta uang di warung kami, Mas," jawab Rohman tegas, sementara Siti duduk di sebelahnya dengan kepala tertunduk. Beni mengambil buku catatan dan pena, lalu mulai menulis sambil bertanya, "Namanya siapa? Mereka sering datang atau cuma sekali-sekali?" dengan nada yang terdengar terlalu santai untuk kasus seperti ini. "Namanya Andi, biasa dipanggil Jagur, sama satu lagi anak buahnya,"
Rudi, jawab Rohman, lalu menceritakan bagaimana mereka mengancam dan memeras warungnya hampir setiap bulan. Benny mengangguk-angguk seolah-olah memahami, tetapi sesekali matanya melirik ke pintu masuk, seperti memastikan sesuatu. Kami akan coba tindak lanjuti, tapi untuk sementara jangan bikin mereka marah. Kadang mereka bisa, agak sulit diatur, katanya, sambil memberikan senyum tipis yang terasa aneh bagi Siti. Rohman, yang merasa kurang puas dengan jawaban itu, mencoba mendesak, tapi ini sudah keterlaluan. Mas, kalau dibiarkan, kami bisa kehilangan warung kami. Saya paham, Pak, tapi prosedurnya memang tidak bisa langsung. Percayakan saja pada kami, balas Benny dengan nada yang sedikit lebih tegas, menandai akhir dari pertemuan itu. Ketika mereka meninggalkan kantor polisi, Siti merasa perasaan aneh menjalar di tubuhnya, seolah-olah mereka tidak benar-benar mendapat perlindungan yang mereka harapkan. Siti kembali ke warung keesokan harinya dengan harapan bahwa laporan mereka akan membawa hasil, tetapi perasaan was-was masih terus menghinggapi pikirannya. Ketika siang menjelang, Andi datang lagi dengan Rudi, kali ini langsung merusak salah satu meja kayu di warung sambil tertawa terbahak-bahak. Bu Siti, laporan ke polisi nggak akan bikin saya pergi, malah bikin saya tambah semangat mampir ke sini, kata Andi dengan nada mengejek, membuat Siti terdiam dengan wajah pucat. Beberapa pelanggan yang ada di warung segera beranjak pergi, meninggalkan Siti sendirian menghadapi Andi dan Rudi yang terus mengintimidasi dengan sikap arogan. Uang keamanan minggu ini tambah. Ya, jangan lupa kasih lebih, biar warung ini aman terus, tambah Rudi dengan tawa yang membuat bulu kuduk Siti merinding. Siti hanya mengangguk pelan tanpa berani menjawab, sementara matanya sesekali melirik ke arah pintu, berharap ada yang datang untuk membantunya. Setelah merasa cukup puas menakut-nakuti, Andi dan Rudi akhirnya pergi, tetapi tidak sebelum meninggalkan ancaman. Besok kalau belum ada uangnya, saya pastikan warung ini kosong. Siti merasa tubuhnya melemas. Ia bahkan tidak bisa melangkah untuk menutup pintu warung, hanya terduduk di kursi dengan kepala tertunduk dalam. Beberapa tetangga datang mencoba menenangkan Siti, tetapi tidak satupun dari mereka berani menawarkan bantuan karena takut menjadi target berikutnya. Hari itu, Siti menyadari bahwa melaporkan mereka ke polisi justru memperburuk situasi, tetapi ia tidak tahu harus kemana lagi mencari perlindungan. Beberapa hari setelah ancaman terakhir, Siti merasa lega namun tetap waspada saat melihat Bribka Benny mendekati warungnya dengan membawa dokumen laporan mereka. Selamat pagi, Bu Siti. Saya datang untuk menyelidiki lebih lanjut tentang laporan yang Anda berikan, ujar Benny sambil tersenyum ramah, membuat Siti merasa sedikit tenang. Namun, saat Benny mulai berbicara dengan Andi dan Rudi yang tiba-tiba muncul di sudut warung, suasana berubah tegang dan Siti merasa ada yang tidak beres. Kami sedang membahas beberapa detail penting terkait keamanan lingkungan, kata Benny kepada Andi dengan nada santai, sementara Siti menyaksikan mereka berbicara tanpa rasa curiga. Siti mencoba mengajukan pertanyaan, Mas Benny, apakah ada tindak lanjut dari laporan kami? Tetapi Benny hanya mengangkat bahu dan menjawab, jangan terlalu memperbesar masalah, Bu Siti, kadang-kadang, hal-hal kecil bisa menimbulkan komplikasi. Rudi, yang berdiri di samping Andi, menambahkan dengan senyum licik, iya, lebih baik kita tenang saja dan ikuti alur yang ada. Siti merasa hatinya tenggelam saat menyadari bahwa polisi yang seharusnya melindungi malah tampak mendukung preman, membuatnya merasakan pengkhianatan pertama dari pihak yang dipercayainya. Tapi kami benar-benar membutuhkan bantuan untuk menghentikan pemerasan ini, desak Siti dengan suara gemetar, berharap ada respons yang berbeda. Benny hanya menggelengkan kepala dan berkata, saya akan coba bantu sebisa mungkin, tapi ingat, jangan sampai konflik ini melibatkan lebih banyak pihak. Setelah Benny dan keduanya pergi, Siti duduk termenung, merasa semakin terjebak dalam situasi yang penuh korupsi dan kekerasan, tanpa tahu harus melakukan apa selanjutnya. Tidak bisa menahan rasa frustrasi dan amarah, Rohman memutuskan untuk menghadapi Andi secara langsung di pasar malam yang ramai, berharap bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Andi, tolong hentikan pemerasan ini, kami hanya ingin hidup tenang dan menjalankan usaha kami tanpa takut, ujar Rohman dengan suara tegas di tengah keramaian. Andi, yang sedang berbicara dengan beberapa preman lain, menoleh ke arah Rohman dan tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kamu jadi pemberani? Ya, kita lihat saja nanti, Pak Rohman. Sementara Rohman terus mendesak, Rudi buaya tiba-tiba muncul dari kerumunan dan melancarkan pukulan keras ke arah wajah Rohman, membuatnya terjatuh dengan suara gemuruh. Lihat, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Bahkan di depan umum pun mereka bisa melakukan apa saja, ujar Rudi dengan senyum sadis. Sementara orang-orang di sekitar mereka mulai melihat dengan heran. Suasana pasar malam yang semula meriah berubah menjadi tegang, dengan beberapa orang berusaha memisahkan Rohman dan Rudi,
tetapi kekuatan Rudy membuatnya sulit untuk dihentikan. Rohman, yang masih tergeletak di tanah, merasakan rasa malu yang mendalam sambil menahan sakit dari pukulan Rudy, namun hatinya semakin membara untuk mencari solusi yang lebih tegas. Ini bukan cara yang benar, Andi. Kamu hanya membuat semuanya menjadi lebih buruk, teriak Rohman meski masih dalam kondisi terpuruk, mendapatkan sedikit perhatian dari beberapa orang yang peduli. Andi hanya mengangkat bahu dan berkata, "Kau pikir kamu bisa mengubah segalanya? Dunia ini bukan seperti yang kamu bayangkan, Pak Rohman." Dengan hati yang penuh amarah dan tekad yang semakin kuat, Rohman meninggalkan pasar malam tersebut, berjanji dalam hati untuk tidak menyerah dan mencari cara lain untuk melindungi keluarganya. Suatu sore, saat istirahat di warung, Siti melihat Bribka Benny masuk ke sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan, diikuti oleh Andi dan Rudy, membuatnya penasaran dan khawatir. Dari balik jendela yang terbuka, Siti mengintip dan mendengar percakapan mereka. "Setoran bulan ini harus lebih besar dari sebelumnya, agar semuanya berjalan lancar," kata Bribka Benny dengan suara rendah. Andi mengangguk setuju, sambil menambahkan, "Iya, kita harus pastikan tidak ada yang mencurigakan dari pihak polisi. Semua harus berjalan sesuai rencana." Siti merasakan kepalanya dipenuhi rasa takut dan kecewa, menyadari bahwa pihak polisi yang seharusnya melindungi malah bekerja sama dengan preman untuk kepentingan pribadi mereka. "Ini tidak mungkin, polisi kita terlibat langsung," gumam Siti sambil menutup mata, mencoba mengolah informasi yang baru saja diketahuinya. Ketika Benny dan rekan-rekannya selesai berbicara, mereka meninggalkan kedai kopi dengan langkah cepat, meninggalkan Siti dengan perasaan hancur dan bingung. Siti menyadari bahwa ia harus mencari bantuan lain, karena kepercayaan yang ia berikan kepada polisi telah hancur, membuatnya merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. "Aku tidak bisa terus begini, harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan," pikir Siti sambil menatap kosong ke arah warung yang kini terasa semakin mencekam. Malam harinya, Siti mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan tetangga dan teman-teman dekat, mencari tahu apakah mereka juga mengalami hal serupa atau memiliki solusi. Pertemuan tersebut menjadi titik balik keberanian Siti, yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi diam dan mencari bantuan dari pihak lain yang lebih dapat dipercaya. Setelah melihat konspirasi antara polisi dan preman, Siti merasa ketakutan akan keselamatan keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk mengabaikan ancaman Andi dan menjalankan warung seperti biasa. Namun, beberapa hari kemudian, Andi dan Rudy datang kembali dengan lebih sering, bahkan membawa lebih banyak anak buah untuk memastikan uang keamanan selalu dibayarkan tepat waktu. "Bu Siti, kami datang lagi. Jangan sampai kami kecewa dan harus mengambil tindakan yang lebih tegas," ujar Andi dengan nada mengancam sambil menunjuk ke arah meja kasir yang masih penuh dengan barang-barang. Rudy, yang berdiri di sampingnya, menambahkan, "Kali ini, kami bawa beberapa teman. Jangan coba-coba untuk tidak bayar, ya." Siti merasa tubuhnya gemetar ketakutan, namun ia mencoba tetap tenang dan berkata, "Baik, saya akan segera menyiapkan uangnya," meski hatinya dipenuhi kepanikan. Pelanggan yang datang pun mulai merasakan ketegangan di warung. Beberapa dari mereka menoleh melihat konfrontasi yang sedang berlangsung, namun tidak ada yang berani campur tangan. Andi lalu mendekat lebih dekat ke meja kasir, merogoh saku dan mengeluarkan amplop yang berisi uang. "Ini dia, semoga kali ini tidak ada masalah." Siti mengambil amplop tersebut dengan tangan gemetar, merasa frustasi dan putus asa karena tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk melindungi warung dan keluarganya. Setelah Andi dan Rudy pergi, Siti menundukkan kepala, merasa tidak berdaya menghadapi tekanan yang terus-menerus dari preman yang dilindungi polisi. Ia duduk sendirian di sudut warung, merenungkan keputusan untuk diam yang ternyata tidak membawa kedamaian, melainkan semakin memperburuk situasinya tanpa adanya perlindungan yang diharapkannya. Pada suatu sore yang panas, seorang pelanggan baru bernama Komandan Herman duduk di sudut warung Siti, memperhatikan dengan seksama setiap gerak-gerik yang berlangsung di dalamnya. "Bu Siti, saya perhatikan ada ketegangan di sini. Apakah benar Anda sering diintimidasi oleh preman?" tanya Herman dengan nada penuh perhatian sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Siti mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah meja. "Iya, Pak Herman, Andi dan Rudy terus memeras kami, dan polisi tampaknya tidak membantu." Melihat keseriusan di mata Siti, Herman mulai mengajukan beberapa pertanyaan mendalam tentang frekuensi dan cara-cara pemerasan yang dilakukan oleh para preman tersebut. "Kami berusaha melaporkan ke polisi, tapi respons mereka lambat dan kadang malah terlihat akrab dengan preman," jelas Siti, sambil menggenggam cangkir kopinya dengan erat. Herman meresapi setiap kata yang diucapkan Siti, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik pemerasan ini, terutama karena keterlibatan aparat yang seharusnya melindungi. "Saya akan mencoba menyelidiki lebih lanjut, Bu Siti.
Mungkin ada jaringan yang lebih luas yang harus kita ungkap, kata Herman dengan keyakinan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Siti merasa sedikit lega mendengar kata-kata Herman, namun ketakutan masih menghantui pikirannya tentang kemungkinan bahaya yang lebih besar. Setelah perbincangan itu, Herman diam-diam mulai mengamati aktivitas para preman di sekitar warung, mencari petunjuk yang bisa mengungkap kebenaran di balik pemerasan mereka. Malam harinya, Herman kembali ke markasnya, membawa catatan dan pengamatan awal yang ia kumpulkan, siap untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam mengatasi jaringan preman yang korup ini. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Herman, Andi merasa ada yang aneh dengan frekuensi kunjungan Siti ke warung, sehingga ia memutuskan untuk mengintai lebih dekat. Suatu malam, saat Siti sedang menghitung pemasukan hariannya, Andi muncul tiba-tiba di belakangnya, membuatnya terkejut dan ketakutan. Aku dengar kamu sering bicara dengan tentara, Bu Siti. Pasti mereka mau ambil alih warung ini, ancam Andi dengan nada yang lebih tajam dari sebelumnya. Siti mencoba tetap tenang. Tidak, Mas Andi, saya hanya mencari bantuan untuk menghentikan ini, jawabnya dengan suara gemetar namun tegas. Merasa terpojok, Andi semakin meningkatkan ancamannya. Kalau kamu tak berhenti bicara, aku akan pastikan kamu dan keluargamu merasakan akibatnya. Sementara itu, di markas militer, Herman semakin yakin bahwa ada keterlibatan aparat dalam jaringan preman, sehingga ia mulai merencanakan langkah strategis untuk mengungkap kebenaran. Andi, yang mengetahui Siti telah berkomunikasi dengan Herman, mulai menyebarkan rumor bahwa tentara akan datang untuk mengambil alih warung, menciptakan ketakutan lebih lanjut di kalangan warga. Siti merasakan tekanan psikologis yang semakin berat ketika warungnya mulai sepi pengunjung karena ketakutan akan balasan dari preman. Di sisi lain, Herman menemukan bukti awal yang mengindikasikan keterlibatan polisi dalam perlindungan jaringan preman, membuatnya semakin bertekad untuk menggulingkan mereka. Konflik ini menciptakan atmosfer penuh ketegangan di kota kecil tersebut, di mana setiap langkah Siti dan Herman diawasi dengan seksama oleh pihak-pihak yang ingin menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi. Menyadari pentingnya bukti yang kuat, Herman meminta salah satu rekannya yang ahli dalam fotografi untuk secara diam-diam mengambil foto pertemuan rahasia antara Andi, Rudy, dan Bribka Benny di kedai kopi favorit mereka. Pada suatu malam yang gelap, kamera tersembunyi di dalam jaket rekan Herman berhasil menangkap gambar jelas saat mereka berbicara tentang setoran bulanan dan koordinasi dengan aparat. Setelah mendapatkan foto tersebut, Herman mengumpulkan semua bukti yang telah dikumpulkannya, termasuk catatan pembayaran dan testimoni warga yang juga menjadi korban pemerasan. Ini dia bukti yang kita butuhkan untuk mengungkap keterlibatan polisi dalam jaringan preman, ujar Herman kepada timnya dengan penuh keyakinan, sambil menunjukkan foto-foto tersebut. Tim militer segera menganalisis bukti tersebut, memastikan keaslian dan relevansinya sebelum melaporkan temuan ini ke atasan mereka. Sementara itu, Bribka Benny yang merasa ada yang tidak beres mulai curiga bahwa dirinya diawasi, namun belum mengetahui siapa yang berada di balik penyelidikan ini. Herman, dengan hati-hati, mulai menyusun strategi untuk melibatkan pihak militer lebih dalam tanpa menimbulkan kecurigaan di antara anggota jaringan preman. Kita harus hati-hati, jika mereka tahu kita punya bukti ini, mereka bisa bergerak cepat untuk menutupi jejak, peringat Herman kepada timnya saat mereka merencanakan langkah selanjutnya. Dengan bukti yang kuat di tangan, Herman merasa bahwa misi mereka untuk membersihkan jaringan preman yang korup ini semakin mendekati puncaknya. Malam itu, Herman duduk di mejanya, memikirkan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa membahayakan keselamatan mereka. Pagi berikutnya, Herman menghadiri rapat rahasia bersama Kolonel Agus Santoso di markas militer, membawa semua bukti yang telah dikumpulkannya. Kolonel, kami telah menemukan bukti kuat yang menghubungkan beberapa anggota polisi dengan jaringan preman lokal. Ini termasuk foto-foto pertemuan rahasia mereka, jelas Herman sambil menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Kolonel Agus meneliti setiap detail dengan saksama, kemudian menatap Herman dengan serius. Ini bukti yang sangat berharga, kita harus menghentikan jaringan ini sepenuhnya. Namun, kita perlu melakukannya dengan hati-hati. Jika kita terburu-buru, mereka bisa menghilangkan bukti atau bahkan menyerang kita, kata Herman, menekankan pentingnya strategi yang matang. Kolonel Agus mengangguk setuju. Saya setuju. Operasi ini harus dilakukan secara rahasia untuk memastikan keberhasilannya tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dengan persetujuan Kolonel Agus, Herman diberi wewenang untuk memimpin operasi militer yang ditujukan untuk memusnahkan jaringan preman dan aparat korup yang terlibat. Kita akan melakukan penggerebekan malam hari di beberapa lokasi yang teridentifikasi sebagai markas mereka. Semua harus berjalan lancar tanpa bocornya informasi, perintah Kolonel Agus dengan tegas.
Herman mengatur timnya dengan detail, memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam misi ini. Pastikan komunikasi tetap terjaga dan jangan ada yang menyimpang dari rencana. Keselamatan warga dan tim operasi adalah prioritas utama, tambah Kolonel Agus sebelum rapat diakhiri. Dengan dukungan penuh dari Kolonel Agus, Herman merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan korupsi dan pemerasan, mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan militer di belakang mereka. Beberapa minggu setelah operasi militer dimulai, Siti mulai menerima surat misterius yang berisi ancaman serius agar ia meninggalkan kota, disertai gambar keluarganya yang sedang beraktivitas sehari-hari. Jika Anda tidak pergi, keluarga Anda akan mengalami nasib buruk yang sama seperti warung ini, tertulis di dalam surat tersebut dengan tinta hitam yang mencolok. Rohman, yang semakin khawatir, memutuskan untuk menemani Siti ke warung pada suatu sore, memastikan tidak ada yang mencurigakan di sekitar mereka. Namun, saat mereka tiba di warung, Rudy dan beberapa anak buahnya sudah menunggu di depan, siap untuk menghalangi langkah mereka. "Kalian pikir bisa main-main dengan kami? Kami tidak akan membiarkan kalian tetap di sini begitu saja," ujar Rudy dengan tatapan tajam sambil maju mendekati mereka. Rohman berdiri kokoh di samping Siti, mencoba menegur Rudy, "Kami hanya ingin hidup damai, tidak ada gunanya konflik ini." Tanpa peringatan, Rudy melancarkan pukulan ke arah Rohman, membuatnya terjatuh dengan suara keras di trotoar yang ramai. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai merasa takut dan mundur, meninggalkan Siti dan Rohman dalam kondisi terancam. "Ini adalah peringatan terakhir. Jangan coba-coba untuk melawan lagi," ancam Rudy sebelum bersama anak buahnya pergi meninggalkan luka dan ketakutan di hati mereka. Siti dan Rohman duduk terpaku di depan warung, menyadari bahwa tekanan semakin meningkat dan mereka harus mencari cara untuk bertahan di tengah ancaman yang terus mengintai. Malam itu, Komandan Herman bersama timnya memasang kamera tersembunyi di sekitar warung Siti untuk memantau aktivitas preman yang terus mengintai. Dengan tekun, mereka mengikuti jejak Andi dan Rudy, yang seringkali menuju sebuah gudang kosong di pinggiran kota setelah matahari terbenam. Gudang ini tampaknya menjadi pusat operasi mereka. "Kita perlu memastikan apakah ada keterlibatan aparat di sini," ujar salah satu anggota tim Herman. Saat bulan purnama menyinari gudang tersebut, Andi dan Rudy tiba dengan membawa beberapa anggota preman lainnya, termasuk Bribka Benny yang juga terlihat hadir. Di dalam gudang, mereka mulai berdiskusi tentang rencana pemerasan berikutnya dan bagaimana cara menghindari deteksi dari pihak militer. "Setoran bulan ini harus lebih besar, agar semua berjalan lancar tanpa gangguan," kata Aibtu Rizal, yang ternyata hadir sebagai pengawas dari pihak polisi. Herman dan timnya merekam setiap kata yang diucapkan, menyadari bahwa bukti ini sangat penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar. "Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang diawasi," kata Herman sambil memberi isyarat kepada timnya untuk tetap tenang dan tidak menarik perhatian. Dengan hati-hati, mereka mengambil foto dan video yang membuktikan keterlibatan aparat dalam jaringan preman, memastikan semua bukti aman sebelum mundur. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan yang memperhatikan mereka, tim Herman kembali ke markas untuk menganalisis bukti yang telah dikumpulkan, semakin dekat dengan tujuan mereka untuk membongkar korupsi ini. Keesokan paginya, Kolonel Agus memanggil Herman ke ruang rapat militer untuk membahas hasil pengawasan malam sebelumnya. "Herman, apa yang kamu temukan dari pengawasan malam itu?" tanya Kolonel Agus dengan nada serius sambil menatap layar komputer yang menampilkan rekaman gudang. Herman menjelaskan dengan rinci, "Kami menemukan bahwa Aibtu Rizal, seorang oknum polisi, terlibat langsung dalam pemerasan dan melindungi jaringan preman ini." Kolonel Agus mengangguk perlahan. "Ini adalah temuan yang sangat serius. Kita harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Namun, kita harus berhati-hati agar operasi ini tidak menimbulkan korban jiwa atau kepanikan di masyarakat," tambah Kolonel Agus sambil menatap Herman dengan penuh kewaspadaan. "Saya setuju, Kolonel. Tim kami sudah siap untuk melakukan penggerebekan secara rahasia tanpa menimbulkan keributan," jawab Herman dengan keyakinan. Kolonel Agus memberikan instruksi lebih lanjut. "Pastikan semua langkah operasi terkoordinasi dengan baik dan informasi ini tidak bocor ke pihak manapun." Sementara itu, Siti diberitahu oleh Herman untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas sehari-harinya seperti biasa, meski ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda dan keluarga, Siti. Jangan khawatir," kata Herman sambil meyakinkan Siti tentang keamanan mereka. Dengan peringatan dan instruksi yang jelas dari Kolonel Agus, Herman merasa lebih siap untuk memimpin operasi militer yang akan menggulingkan jaringan preman dan aparat korup yang telah menguasai kota mereka. Pada malam yang telah ditentukan,
Herman dan timnya bersiap di markas militer, mengenakan seragam gelap dan membawa peralatan yang diperlukan untuk operasi rahasia. Ingat, kita harus masuk dan keluar dengan cepat. Jangan ada yang mencurigakan, ujar Herman kepada timnya sebelum mereka bergerak menuju lokasi gudang. Dengan hati-hati, mereka mendekati gudang kosong tersebut, memastikan bahwa tidak ada yang melihat atau mencurigai kehadiran mereka. Tim Alpha, siap-siap, tim Bravo, cek perimeter, perintah Herman sambil memberikan sinyal untuk memulai operasi. Dalam sekejap, pasukan militer menyerbu gudang, mengepung Andi, Rudy, dan Bribka Benny beserta anggota preman lainnya yang tengah berkumpul di dalamnya. Hentikan semua aktivitas dan keluarkan tangan kalian, seru Herman dengan suara lantang, membuat semua orang di dalam gudang terdiam ketakutan. Rudy mencoba melawan, tetapi pasukan militer dengan cepat mengatasi perlawanan tersebut, menangkapnya sebelum ia sempat melawan lebih jauh. Di tengah kekacauan, Andi berusaha melarikan diri ke arah belakang gudang, namun Herman berhasil mengejarnya dan menangkapnya dengan mudah. Bribka Benny, yang awalnya mencoba kabur, akhirnya menyerah setelah melihat rekan-rekannya ditangkap satu persatu oleh pasukan militer. Setelah semua anggota jaringan preman dan aparat korup ditangkap, Herman mengamankan dokumen dan bukti yang ada, memastikan bahwa semua tindakan mereka terdokumentasi dengan baik untuk proses hukum selanjutnya. Setelah keberhasilan operasi di gudang, Herman merasa yakin bahwa Andi masih bebas dan perlu segera ditangkap untuk menghentikan jaringan preman ini. Dengan cermat, ia menyusun rencana jebakan yang memanfaatkan Warung City sebagai lokasi utama, memastikan bahwa Andi akan merasa aman dan tanpa kecurigaan. City, kami butuh bantuanmu untuk mengatur situasi di warung agar Andi merasa nyaman untuk datang, ujar Herman dengan suara rendah saat bertemu dengannya di sebuah tempat tersembunyi. City, yang masih ketakutan namun merasa memiliki tanggung jawab, setuju dengan berat hati dan mulai menyiapkan warung agar tampak seperti tempat yang tenang dan biasa. Pada malam yang telah ditentukan, pasukan militer Herman bersembunyi di sekitar warung, siap untuk bergerak saat Andi tiba, sementara Siti bertindak sebagai umpan untuk menarik perhatiannya. Andi, yang merasa percaya diri setelah beberapa kali melarikan diri dari penangkapan sebelumnya, tiba di warung dengan membawa Rudy dan beberapa anak buah lainnya. Bu Siti, kami butuh bicara tentang setoran bulan ini. Ada perubahan, tanya Andi sambil duduk di meja kasir, memulai percakapan yang diharapkan akan memancing kemarahannya. Siti, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, membalas, tentu, Mas Andi, silakan duduk, saya sudah menyiapkan semua yang Anda butuhkan. Sambil berbicara, Herman dan timnya bergerak perlahan dari posisi sembunyi mereka, siap untuk menangkap Andi begitu dia mulai mencurigai adanya perangkap. Ketika Andi mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan dan mencurigai ada yang salah, Herman memberikan isyarat untuk melancarkan serangan, menciptakan momen penangkapan yang penuh ketegangan. Tidak lama setelah jebakan di warung, Rudy Buaya berhasil menangkap salah satu anak buahnya yang mencurigakan, yang kemudian membocorkan informasi tentang rencana Herman. Dengan cepat, Rudy mengadakan rapat darurat bersama Andi dan anggota preman lainnya di markas utama mereka di gudang, membahas kemungkinan pengkhianatan dalam jaringan mereka. Kita harus segera memutuskan rencana selanjutnya. Tim kita pasti ada yang membocorkan informasi ini ke pihak militer, kata Andi dengan ekspresi tegang, menyadari adanya ancaman dari dalam. Sementara itu, Herman yang tengah merencanakan operasi berikutnya merasa frustasi karena penangkapan Andi tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas preman di kota. Kita harus lebih hati-hati dan memastikan tidak ada lagi yang bisa membocorkan rencana kita, ujar Rudy sambil melihat ke arah peta kota yang tergantung di dinding gudang. Namun, saat mereka hendak melaksanakan rencana baru, Rudy mendeteksi adanya pergerakan pasukan Herman yang mendekat, membuat mereka harus membatalkan pertemuan tersebut. Andi, yang menyadari bahwa waktu mereka terbatas, memerintahkan semua anggota untuk bersiap-siap melarikan diri ke tempat yang aman, meninggalkan rencana yang belum selesai. Dalam kekacauan yang terjadi, beberapa anggota preman terluka dan beberapa dokumen penting terbawa saat mereka berusaha kabur dari markas. Siti, yang mendengar kabar tentang kegagalan operasi berikutnya, merasa bersalah karena perannya sebagai umpan mungkin telah membahayakan nyawa orang lain. Ketakutan dan kecemasan semakin menghantui Siti, menyadari bahwa perang melawan jaringan preman ini jauh lebih sulit dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan yang gagal, pasukan Herman menerima laporan tentang keberadaan Tony, salah satu anak buah Andi yang sering terlihat membawa dokumen rahasia. Tony adalah kunci untuk mengungkap seluruh jaringan ini. Jika kita bisa menangkapnya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan, ujar Herman kepada timnya saat rapat pagi.
Tim militer segera melakukan operasi penyergapan di sebuah rumah sewa di pinggiran kota yang diketahui sering dikunjungi Tony untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Pada suatu malam yang dingin, pasukan militer Herman masuk ke dalam rumah tersebut dengan cepat dan efisien, menangkap Tony tanpa perlawanan berarti. "Jangan bergerak, Anda tidak punya pilihan selain menyerah," perintah Herman dengan tegas saat memasuki ruangan, memastikan bahwa semua anggota tim tetap tenang. Setelah Tony ditangkap, Herman memerintahkan pasukannya untuk mengamankan semua dokumen dan bukti yang ada di dalam rumah tersebut, memastikan tidak ada yang tertinggal. Di markas, Tony diinterogasi dengan intens, mengungkapkan peta aktivitas preman dan jadwal pertemuan rahasia yang sebelumnya sulit didapatkan. "Kami berencana untuk meningkatkan tekanan pada Siti dan keluarganya. Selain itu, ada beberapa preman yang akan ditugaskan untuk menyabotase operasi militer," ujar Tony dengan wajah pucat setelah diinterogasi. Dengan informasi baru ini, Herman menyadari bahwa operasi mereka harus ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan melindungi warga kota dari ancaman yang semakin serius. "Kolonel, kita perlu memperluas operasi dan menangkap lebih banyak anggota jaringan ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Tony," ujar Herman dengan penuh determinasi, mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Aibtu Rizal, yang mengetahui bahwa operasi Herman semakin mendekati inti jaringan preman, mulai merasakan tekanan psikologis yang berat dari dalam dirinya sendiri. "Benny, kamu harus bantu kami menutupi semua jejak. Jika Herman tahu lebih banyak, semuanya akan berantakan," ujar Aibtu dengan nada panik saat bertemu di sebuah tempat tersembunyi. Bribka Benny, yang sudah merasa terpojok, mulai merasakan ketakutan yang mendalam akan konsekuensi dari keterlibatannya dalam jaringan ini. "Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak Rizal. Saya sudah berjanji akan membantu. Tapi sekarang saya takut dengan apa yang bisa terjadi jika kita terbongkar," jawab Benny dengan suara gemetar. Konflik internal mulai muncul di antara para oknum polisi, dengan beberapa mulai mempertanyakan moralitas tindakan mereka dan takut akan balasan dari pihak militer. "Kita perlu menyelesaikan ini dengan cepat. Jika kita gagal, kita semua bisa kehilangan segalanya," ujar Aibtu, mencoba mengendalikan situasi meskipun hatinya penuh dengan rasa takut. Di sisi lain, Bribka Benny mulai mencari cara untuk keluar dari jaringan ini tanpa menimbulkan kecurigaan, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan operasi ini. Kenapa kita harus terlibat dalam hal-hal kriminal seperti ini?" gumam Benny saat berjalan sendirian di lorong gedung polisi. Tekanan ini membuat hubungan antara Aibtu dan Benny semakin tegang, dengan keduanya mulai menyadari bahwa mereka berada di ujung tanduk yang sangat berbahaya. Sementara itu, Herman yang semakin menggali ke dalam jaringan ini, tidak menyadari bahwa para oknum polisi sedang merencanakan langkah balasan yang bisa mengancam keselamatannya dan timnya. Pagi itu, Kolonel Agus Santoso mengumpulkan seluruh perwira militer di ruang rapat utama markas, memulai sesi briefing dengan serius tentang rencana pengerahan pasukan tambahan. "Kita perlu memperkuat posisi di sekitar gudang Andi untuk memastikan tidak ada lagi anggota jaringan yang dapat bergerak bebas," ujar Kolonel Agus sambil menunjuk peta kota yang tergantung di dinding. Herman, yang duduk di depan meja, mencatat setiap detail yang disampaikan, memastikan bahwa setiap instruksi dipahami dengan jelas oleh seluruh tim. "Operasi ini harus dilakukan secara diam-diam. Kita tidak boleh membocorkan informasi ini ke siapapun agar jaringan preman tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi," tambah Kolonel Agus dengan tegas. Salah satu perwira bertanya, "Bagaimana dengan Siti dan Rohman? Apakah mereka aman selama operasi ini berlangsung?" Kolonel Agus mengangguk. "Kami akan mengirimkan tim keamanan untuk mengawasi mereka dari jarak jauh dan meminta mereka mengungsi sementara demi keselamatan mereka." Setelah rapat selesai, Herman bersama timnya mulai mempersiapkan peralatan dan melakukan koordinasi dengan unit-unit lain untuk memastikan kelancaran operasi. Sementara itu, Siti dan Rohman diberitahu oleh seorang anggota tim militer untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang telah disediakan. "Jangan khawatir. Kami akan memastikan Anda berdua tetap aman selama operasi berlangsung," kata anggota tim tersebut sambil memberikan instruksi tentang tempat pengungsian. Dengan perasaan campur aduk antara rasa aman dan kecemasan, Siti dan Rohman meninggalkan rumah mereka, meninggalkan warung di tangan pasukan militer yang kini semakin memperkuat pengawasan di sekitar gudang. Malam hari tiba dengan langit yang gelap, dan pasukan militer yang dipimpin oleh Herman mulai bergerak menuju gudang tempat Andi dan kelompoknya berkumpul. "Tim Alpha, siap-siap untuk masuk. Tim Bravo, pastikan perimeter aman dan jangan ada yang mencurigakan," perintah Herman dengan suara tenang namun tegas. Dengan hati-hati, mereka memasuki gudang melalui pintu belakang, memastikan bahwa setiap langkah diambil tanpa menimbulkan kebisingan yang dapat memperingatkan para preman.
Di dalam gudang, Andi dan beberapa anggota preman lainnya tengah membahas strategi pemerasan berikutnya, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh pasukan militer. Kita harus pastikan setoran bulan ini lebih besar. Polisi juga mulai curiga, ujar Andi sambil melihat peta kota yang tersebar di meja. Tiba-tiba, lampu di gudang padam total, dan teriakan serangan menggema di seluruh ruangan saat pasukan militer menyergap mereka dari berbagai arah. Pertempuran sengit pun terjadi, dengan peluru dan pukulan bertukar di antara preman dan pasukan militer yang berusaha mengendalikan situasi. Meskipun para preman mencoba melawan, keunggulan jumlah dan senjata dari pasukan militer membuat mereka kewalahan dan banyak yang tertangkap. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Andi dan Aibtu Rizal berhasil melarikan diri melalui pintu darurat yang tersembunyi, meninggalkan sebagian besar anggota jaringan mereka terperangkap. Setelah pertempuran usai, Herman mengamankan dokumen dan bukti yang ada di gudang, memastikan bahwa semua informasi penting telah dikumpulkan untuk proses hukum selanjutnya. Segera setelah pelarian Andi dan Aibtu Rizal, Herman mengadakan rapat darurat bersama Kolonel Agus untuk merencanakan pemburuan terhadap mereka. Kita harus segera menemukan mereka sebelum mereka dapat menghilangkan semua bukti yang ada atau bahkan mengorganisir serangan balik, ujar Herman sambil menunjuk peta area hutan di pinggiran kota. Kolonel Agus setuju. Saya akan mengerahkan unit-unit khusus untuk membantu pencarian ini, waktu sangat kritis. Tim pencari mulai menyisir hutan dengan peralatan canggih, memanfaatkan teknologi pelacakan dan intelijen yang telah dikumpulkan selama operasi sebelumnya. Di sisi lain, Aibtu Rizal, yang masih berada di tempat persembunyian, berusaha membakar semua dokumen penting untuk menghilangkan jejak keterlibatannya dalam jaringan preman. Semua dokumen harus terbakar habis, jangan biarkan mereka menemukan bukti apapun, perintah Aibtu kepada anak buahnya dengan nada panik. Sementara itu, Herman dan timnya semakin dekat menemukan jejak Andi setelah menerima laporan dari informan yang terpercaya. Kami melihat seorang pria dengan ciri-ciri Andi di kawasan hutan utara sekitar 3 hari yang lalu, ujar salah satu anggota tim kepada Herman. Kejar-kejaran pun dimulai, dengan pasukan militer yang terus mengikuti setiap petunjuk yang ada, menghadapi rintangan alami seperti sungai dan medan berbukit. Ketegangan semakin memuncak ketika Andi menyadari bahwa dia sedang dikejar, membuatnya semakin putus asa untuk menemukan cara melarikan diri dari pasukan militer yang semakin mendekat. Di tengah tekanan yang semakin berat, Bribka Benny merasa hidupnya terancam dan akhirnya memutuskan untuk mengkhianati jaringan preman dengan memberikan informasi kepada pihak militer. Saya tidak tahan lagi hidup dalam ketakutan dan berbohong. Saya siap membantu pihak militer untuk mengakhiri semua ini, ujar Benny dengan suara gemetar saat bertemu langsung dengan Kolonel Agus. Kolonel Agus menyambut Benny dengan serius. Ini adalah langkah yang tepat. Informasi apa yang bisa Anda berikan tentang lokasi Andi dan Aibtu Rizal? Benny menjelaskan dengan detail tentang jalur pelarian yang sering digunakan Andi dan tempat persembunyian Aibtu Rizal, memberikan koordinat yang akurat untuk operasi selanjutnya. Dengan informasi ini, kita bisa menangkap mereka dengan lebih mudah dan memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh akibat jaringan ini, tambah Kolonel Agus sambil mengangguk setuju. Sementara itu, di hutan, Herman dan timnya akhirnya berhasil menemukan jejak Andi yang hampir kelelahan setelah seharian berlari. Di sini, kita harus lebih berhati-hati. Andi mungkin masih membawa senjata, ujar Herman sambil memberikan isyarat kepada timnya untuk tetap tenang dan waspada. Dengan bantuan informasi dari Benny, mereka mengepung lokasi persembunyian Andi dan Aibtu Rizal, siap untuk menangkap mereka tanpa kekerasan yang tidak perlu. Andi, yang semakin menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, mencoba bernegosiasi dengan Herman untuk menghindari penangkapan. Herman, tolong jangan lakukan ini. Saya bersedia bekerja sama dan menyerahkan diri untuk mengakhiri semua ini, tawar Andi. Namun Herman tetap teguh dengan keputusan untuk menangkapnya demi keadilan. Pada malam yang sunyi, Herman dan timnya bergerak menuju sebuah rumah kosong di ujung jalan yang telah diidentifikasi sebagai tempat persembunyian Aibtu Rizal. Pastikan semua anggota siap dan perhatikan setiap gerakan, perintah Herman sambil memeriksa peralatan komunikasi mereka. Dengan hati-hati, pasukan militer memasuki rumah tersebut melalui pintu samping, memastikan tidak ada suara yang menandakan kehadiran mereka. Di dalam, Aibtu Rizal tengah duduk di meja kerja, mencoba menyusun dokumen yang ingin dia bakar sebagai upaya menghapus jejak keterlibatannya. Serah, jangan lakukan hal ini, teriak Herman dengan tegas, mendekati Rizal sambil menunjukkan senjata sebagai tanda peringatan. Aibtu mencoba mengambil pistol tersembunyi di bawah meja, namun pasukan militer dengan cepat menahan gerakannya, membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Saya sudah lelah hidup dalam kebohongan, serahkan diri saja,
ujar Herman sambil mendekat, memberikan kesempatan kepada Rizal untuk menyerah. Merasa terpojok dan tanpa pilihan, Aibtu akhirnya mengangkat tangan dan menyerah, menandakan berakhirnya perjuangannya melawan pasukan militer. Setelah penangkapan, pasukan segera mengamankan semua dokumen yang ada di rumah tersebut, menemukan bukti tambahan tentang skala korupsi yang melibatkan aparat. Dengan penangkapan ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang jaringan korupsi yang telah lama merajalela di kota ini, ujar Herman sambil membawa Rizal keluar dari rumah kosong tersebut. Di tengah hutan yang lebat, Andi Jagur bersembunyi di dalam sebuah gubuk tua, mencoba menyusun strategi untuk menghindari pengejaran pasukan militer. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum mereka menemui kita di sini, ujar Andi kepada Rudi yang juga berada di dalam gubuk tersebut. Namun, pasukan militer yang dipimpin oleh Herman semakin mendekat, membuat Andi merasa terpojok dan panik. "Herman, jangan lakukan ini, saya siap bekerja sama," teriak Andi sambil berusaha melarikan diri melalui pintu belakang gubuk. Di medan yang berlumpur, langkah Andi terhambat ketika kakinya terperosok dalam lumpur tebal, membuatnya sulit bergerak lebih lanjut. "Hentikan, kami di sini untuk menangkapmu hidup-hidup," seru Herman sambil mendekati Andi yang semakin terdesak. Andi, yang sudah kelelahan dan terperosok, mulai menangis dan berteriak amarah, "Kalian gak akan pernah bisa menghentikan kami." Dengan tangan gemetar, Herman mengikat tangan Andi dan memastikan bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dari medan yang licin tersebut. "Ini adalah akhir dari semuanya, Andi. Semoga kamu bisa merenungkan semua yang telah terjadi," ujar Herman sambil membawa Andi keluar dari hutan yang gelap. Penangkapan Andi menjadi momen puncak yang penuh ketegangan, menandai berakhirnya perjuangan panjang melawan jaringan premanisme yang korup. Setelah berhasil menangkap Andi dan Aibtu Rizal, Kolonel Agus segera mengadakan rapat internal untuk menyelidiki keterlibatan oknum polisi lainnya dalam jaringan korupsi ini. "Kita perlu mengidentifikasi dan menangkap setiap anggota polisi yang terlibat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk membersihkan institusi," ujar Kolonel Agus dengan tegas. Bribka Beni, yang kini dipanggil sebagai saksi kunci, masuk ruang interogasi dengan wajah pucat dan mata yang menunjukkan ketakutan. "Saya tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kejahatan ini. Saya siap memberikan semua informasi yang saya miliki," kata Beni sambil duduk di depan Kolonel Agus. Kolonel Agus mulai menggali informasi lebih dalam. "Beni, ceritakan semuanya tentang bagaimana kamu terlibat dan siapa saja yang terkait dalam jaringan ini." Dengan suara gemetar, Beni menjelaskan detail tentang pertemuan rahasia, transaksi ilegal, dan keterlibatan beberapa perwira tinggi di kepolisian. "Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun untuk memastikan premanisme ini tetap berjalan tanpa gangguan dari pihak militer," ujar Beni, memberikan bukti yang telah dikumpulkan. Kolonel Agus mencatat setiap detail yang disampaikan, menyadari bahwa ini adalah langkah penting untuk mengungkap skala korupsi yang lebih luas. "Kami akan melakukan operasi penggerebekan ke beberapa kantor polisi yang dicurigai terlibat. Pastikan semua bukti aman dan siap dipresentasikan di pengadilan," perintah Kolonel Agus dengan serius. Dengan informasi baru dari Beni, tim penyelidik mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk membongkar jaringan korupsi ini dari dalam, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Setelah operasi militer yang sukses, kota kecil itu mulai merasakan kedamaian kembali, dengan warga yang mulai keluar rumah tanpa rasa takut yang selama ini menghantui mereka. Siti dan Rohman membuka kembali warung mereka pada pagi hari, menyambut pelanggan dengan senyum hangat yang dulu sulit mereka tunjukkan. "Selamat pagi, Bu Siti, lama tak mampir, akhirnya kembali buka ya," sapaan hangat dari tetangga membuat hati Siti sedikit lega. Meskipun warung berjalan lancar, Siti masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang ancaman dan kekerasan yang pernah mereka alami. Di tengah hari, Kolonel Agus datang berkunjung ke warung, memberikan ucapan selamat atas keberhasilan operasi dan menegaskan komitmen militer untuk menjaga keamanan kota. "Kamu dan keluargamu pantas mendapatkan kedamaian ini. Teruslah berjuang untuk kebaikan di lingkunganmu," kata Kolonel Agus sambil menepuk bahu Rohman. Warga kota mulai mengadakan berbagai kegiatan komunitas, seperti bazar dan acara olahraga, yang semakin mempererat tali persaudaraan di antara mereka. "Kita bisa mulai membangun kembali kepercayaan dan memastikan tidak ada lagi yang merasakan ketakutan seperti dulu," ujar Siti saat berbicara dengan tetangganya di pertemuan warga. Rohman, yang dulu sering merasa putus asa, kini kembali optimis dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial, membantu mengorganisir acara-acara untuk warga. Meski ketenangan telah kembali, Siti dan Rohman tetap waspada, selalu siap menghadapi kemungkinan ancaman baru yang mungkin muncul, namun kini dengan dukungan penuh dari komunitas dan pihak militer. Proses hukum terhadap Andi,
Rudi, dan Aibtu Rizal dimulai di pengadilan kota, dengan jaksa penuntut umum yang siap mengungkap semua bukti yang telah dikumpulkan. Kami akan menunjukkan bukti kuat bahwa mereka terlibat dalam jaringan pemerasan dan korupsi yang telah merusak kota ini selama bertahun-tahun, ujar jaksa penuntut umum di depan majelis hakim. Selama persidangan, Bribka Beni memberikan kesaksian penting, menjelaskan keterlibatannya dan bagaimana ia dipaksa untuk bekerja sama dengan jaringan preman. Saya berharap dengan memberikan kesaksian ini, saya bisa membantu menghentikan kejahatan ini dan memperbaiki reputasi institusi yang telah rusak, kata Beni dengan suara gemetar namun tegas. Andi dan Rudi berusaha membela diri, namun bukti yang kuat dan kesaksian saksi kunci membuat mereka sulit untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. Kita tidak bisa mengabaikan fakta-fakta ini, kejahatan dan korupsi harus diproses hukum dengan adil dan tegas, ujar hakim saat memimpin persidangan. Warga kota yang hadir di ruang sidang merasa lega melihat proses hukum berjalan dengan transparan dan adil, berharap ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Setelah berhari-hari persidangan, hakim akhirnya mengumumkan vonis, menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Andi, Rudi, dan Aibtu Rizal. Dengan keputusan ini, kita menunjukkan bahwa keadilan akan selalu menang atas korupsi dan kejahatan, ujar jaksa penuntut umum saat mengumumkan vonis. Keputusan pengadilan ini diterima dengan sukacita oleh warga kota, yang selama ini merasa tertindas dan akhirnya bisa merasakan kemenangan keadilan yang mereka dambakan. Di sebuah acara resmi yang diadakan di Balai Kota, Kolonel Agus memberikan penghargaan kepada Herman dan timnya atas keberhasilan mereka dalam memberantas jaringan preman dan korupsi. Herman, dedikasi dan keberanianmu telah membawa perubahan besar bagi kota ini. Terima kasih atas segala pengorbananmu, ujar Kolonel Agus sambil menyerahkan piala penghargaan kepada Herman. Herman merasa tersentuh dan berkata, "Saya hanya melakukan tugas saya untuk melindungi warga. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kita bersama." Siti dan Rohman hadir di acara tersebut, memberikan ucapan terima kasih secara pribadi kepada Herman. "Terima kasih, Pak Herman, tanpa bantuan Anda, kami tidak tahu harus bagaimana," ujar Siti dengan mata berkaca-kaca. Warga kota yang hadir memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk apresiasi atas upaya Herman dan timnya dalam menjaga keamanan dan keadilan. Kisah ini adalah bukti bahwa keadilan selalu bisa diperjuangkan, meskipun harus melalui jalan penuh tantangan dan risiko, ujar Herman dalam pidato singkatnya di depan publik. Kolonel Agus menambahkan, kemenangan ini bukan hanya milik kita, tetapi milik seluruh warga kota yang telah mendukung dan percaya pada proses ini. Setelah acara selesai, Siti dan Rohman kembali menjalankan warung mereka dengan lebih semangat, merasa aman dan bahagia karena bisa menjalani hidup tanpa rasa takut. Herman, yang kini dihormati sebagai pahlawan lokal, tetap rendah hati dan terus berkomitmen untuk menjaga keadilan serta keamanan di kota tersebut. Kisah ini menjadi pengingat bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan dan bahaya, tekad dan kerja keras dapat membawa kemenangan yang sejati, menciptakan perubahan positif bagi semua pihak yang terlibat.